Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar logika Fuzzy dengan judul Penerapan Logika Fuzzy, Metode Mamdani untuk evaluasi kelayakan keringanan UKT mahasiswa berdasarkan faktor sosial ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Bayu Anggorosunu dengan NPM 3 angka terakhir 120. Kemudian Farah Daud Ibra dengan NPM 141. Muhammad Gimas Manggara dengan NPM 167. Dan Zaini Torik Taufik Rohman dengan NPM 245. Ragil Gigih Utomo dengan NPM 255. Selanjutnya, latar belakang memilih penerapan UKT mahasiswa ini karena UKT atau uang kuliah tunggal adalah sistem pembayaran biaya kuliah di perguruan tinggi negeri yang ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Namun, tidak semua kondisi mahasiswa dan keluarganya tetap stabil secara ekonomi selama masa studi. Oleh karena itu, keringanan UKT diberikan sebagai bentuk bantuan atau penyesuaian terhadap besaran UKT yang harus dibayar, terutama bagi mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuan finansial. Kemudian, masalah dalam penentuan kelayakan keringanan UKT terdapat beberapa kendala seperti yang pertama, kurangnya objektivitas dalam pengambilan keputusan karena bergantung pada interpretasi personal pihak penilai. Yang kedua, ketidakadilan bagi mahasiswa, terutama mereka yang sebenarnya layak namun tidak teridentifikasi dengan tepat. Yang ketiga, sulitnya memetakan kondisi ekonomi yang kompleks ke dalam keputusan biner, layak atau tidak layak. Kemudian solusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi dengan membangun sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan logika Fuzzy metode Mamdani untuk menentukan kelayakan mahasiswa dalam menerima keringanan UKT. Sistem ini dirancang untuk mengatasi ketidakpastian dan subjektivitas dalam proses penilaian dengan mengolah 3 variabel utama, yaitu penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan jumlah kendaraan. Oke, berikut merupakan penjelasan itu melalui tahapan fusifikasi, inferensi berbasis aturan if-then, dan defusifikasi. Sistem ini mampu menghasilkan skor kelayakan secara kuantitatif. Dengan skor tersebut, pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, konsisten, dan transparan. Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library seperti scikit-fuzzy, pandas, dan numpy, serta diuji menggunakan dataset mahasiswa untuk membuktikan efektivitas model dalam memberikan hasil yang logis dan sesuai kondisi nyata. Nah, berikut ini merupakan pembentukan variabel dan himpunan fuzzy. Bisa dilihat dari tabel di bagian kiri. Di bagian fungsi ini terdapat input dan output. Di dalam input ini terdapat penghasilan dari rendah, sedang, tinggi. Untuk semesta pembicaraannya itu dari rentang 0 sampai 10 juta. Kemudian ada tanggungan dari himpunannya adalah sedikit, sedang, banyak. Semesta pembicaraannya 0 sampai 5. Kemudian ada kendaraan, himpunan fuzzy-nya tidak ada, sedikit, dan banyak. Semesta pembicaraannya 0 sampai 2. Kemudian output berupa kelayakan yang himpunannya adalah tidak layak dan layak. Dari rentang 0 sampai 100. Selanjutnya, pembentukan variabel dan himpunan fuzzy. Di sini kita bisa melihat bagaimana data kuantitatif dari variabel dan himpunan fuzzy yang bersifat numerik dapat diubah menjadi data linguistik menggunakan himpunan fuzzy. Proses ini disebut sebagai fusifikasi.
di mana kita menetapkan fungsi keanggotaan untuk masing-masing variabel input agar bisa diproses dalam sistem logika fuzzy. Untuk lebih jelasnya, grafik pertama di sebelah kiri menunjukkan fungsi keanggotaan untuk variabel penghasilan. Penghasilan dibagi menjadi 3 kategori linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dengan fungsi ini, sistem dapat menilai apakah seseorang termasuk dalam kategori penghasilan rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan nilai tertentu. Selanjutnya, grafik di tengah adalah fungsi keanggotaan untuk variabel tanggungan. Sama seperti sebelumnya, nilai tanggungan diubah menjadi 3 kategori, sedikit, sedang, dan banyak. Ini membantu sistem mengenali beban tanggungan seseorang dalam bentuk yang lebih manusiawi. Terakhir, grafik di sebelah kanan menunjukkan variabel jumlah kendaraan yang dikategorikan menjadi tidak ada, sedikit, dan banyak. Ini memungkinkan sistem menilai tingkat kepemilikan kendaraan dengan cara yang fleksibel dan lebih mudah dimengerti. Dengan representasi seperti ini, kita bisa memproses data numerik yang kompleks menjadi informasi linguistik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy. Selanjutnya masuk ke implementasi. Pada tahap awal, kita melakukan pemuatan dan analisis data. Dapat dilihat pada kode di sebelah kiri. Kita menggunakan import pandas untuk membaca file CSV, lalu menggunakan fungsi info untuk menampilkan data frame. Selanjutnya untuk mengecek missing value, kita menggunakan fungsi isNull dan sum. Berikut adalah dataset yang kami gunakan. Itu dataset yang diambil dari Kaggle yang berisi klasifikasi kelayakan keringanan UKT. Selanjutnya normalisasi data dengan menggunakan label encoding. Model logika fuzzy memerlukan input numerik. Oleh karena itu, kolom dengan tipe data kategorikal atau objek seperti pekerjaan orang tua dan kelayakan keringanan UKT perlu diubah menjadi angka. Proses ini dilakukan menggunakan label encoder dari scikit-learn. Selanjutnya ke tahap definisi variabel fuzzy. Di sini kami menggunakan 3 variabel, penghasilan, tanggungan, dan kendaraan. Lalu menggunakan fungsi antecedent untuk definisi nilai input dengan range 0 sampai 11 juta dengan interval 100.000. Lalu untuk tanggungan range-nya 0 sampai 8, intervalnya 1. Sedangkan untuk kendaraan range-nya 0 sampai 5, intervalnya 1. Lanjutnya ke definisi variabel fuzzy. Sini kita menggunakan fungsi konsekuen untuk definisinya. Definisi ini digunakan untuk output nilai kelayakan. Selanjutnya ke definisi fungsi keanggotaan atau membership function. Di sini definisi fungsi keanggotaan dibagi menjadi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Lanjutnya ke fungsi keanggotaan untuk tanggungan. Untuk fungsi keanggotaan tanggungan sama seperti fungsi sebelumnya, menggunakan 3, sedikit, sedang, dan banyak. Lalu fungsi untuk kendaraan juga sama, menggunakan 3 fungsi keanggotaan. Tahap selanjutnya ke sistem inferensi dengan basis aturan fuzzy. Inti dari logika fuzzy terletak pada basis aturan atau rule base yang ditulis dalam format if-then. Aturan-aturan ini meniru cara berpikir seorang ahli dalam mengambil keputusan. Rule yang kami terapkan contohnya dapat dilihat pada kode di atas. Kode sebenarnya menggunakan 27 fungsi. Selanjutnya masuk ke tahap defusifikasi dan simulasi.
Tahap terakhir adalah defusifikasi, yaitu mengubah output fusi dari hasil evaluasi aturan atau rule menjadi nilai numerik atau CRIPS. Proses ini dilakukan membuat sebuah simulasi dari sistem kontrol yang telah dibangun. Contohnya dapat dilihat pada kode di sebelah kiri. Dari hasil implementasi kode tadi, dimasukkan input dengan value penghasilan orang tua 2.500.000, lalu jumlah tanggungan 4 orang, dan jumlah kendaraan 1 unit. Dari sistem yang kami buat, hasil untuk input tersebut adalah nilai kelayakan fusi sebesar 77,98%. Dan statusnya masuk ke dalam layak untuk keringanan UKT-nya. Berikut adalah demo sistem dari aplikasi dan penerapan logika fusi Mamdani yang kami buat. Untuk penghasilan orang tua, memasukkan 2.500.000, lalu jumlah tanggungannya 4 orang, dan jumlah kendaraannya 1. Dari sistem yang kami buat, hasil dari value yang kami masukkan adalah 77,98%. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek tugas besar ini ya. Jadi, sistem pendukung keputusan berbasis logika fuzzy dengan menggunakan metode Mamdani berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk menentukan kelayakan mahasiswa menerima keringanan UKT. Model ini mampu mengolah variabel input yang bersifat linguistik seperti penghasilan dan jumlah tanggungan menjadi output kuantitatif berupa skor kelayakan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan keputusan yang logis dan sesuai aturan sehingga berpotensi membantu pihak universitas dalam mengambil keputusan yang lebih objektif, adil, dan konsisten. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.